Selanjutnya, aku mau memperkenalkan mengenai Google Colab. Nah, jadi Google Colab itu apa? Google Colab itu adalah tempat di mana kalian bisa ngoding Python, dan di sini tuh kalian nggak usah setup kayak download Python berapa segala macam. Lalu selain itu di sini juga ada yang namanya runtime ya. Runtime-nya kita bisa mau set prosesornya dari mana. Semuanya itu ditampung di cloud. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat aja dengan bagaimana video ini berlangsung ya. Pertama-tama kalian buka dulu ke sini. Nah, di sini nanti kalian akan keluar open notebook, lalu create new notebook. Gini. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang kalian bisa namain file ini mau namanya apa. Untuk ekstensinya itu IPYNB. Berbeda dengan Python biasanya yang .py ya. Sini anggap aja kita perkenalan ya. Oke, nah sekarang file ini kesimpan di mana gitu? Ini tuh kesimpan di dalam drive. Kita lihat open notebook, perkenalan. Kita lihat di sini ada folder drive. Nah, ternyata posisinya tuh ada di sini. Di My Drive Collab Notebooks ya. Kalian bisa cek sendiri. Kita cancel. Nah, sekarang di sini tuh ada beberapa hal yang kalian bisa pelajari. Pertama, teks. Ini tuh formatnya Markdown ya, Markdown language. Misalkan ini sama seperti yang kita copy dari Google, dari ChatGPT. Aku coba ya buka ChatGPT. Oke, um, buatkan teks random gitu misalkan. Nah, coba kita copy yang ini, lalu kita paste di sini. Ini hasilnya bakal sama seperti ChatGPT gitu. Tiga garis ini adalah garis panjang, lalu ini untuk bold, ini untuk semacam indentasi gitu, lalu ada juga yang namanya ya aku hapus aja. Nah, seperti ini, section. Ini namanya subsection. Kalau di latex seperti itu. Nah, jadi kelihatan ya yang atas itu lebih besar daripada yang bawah. Bisa dipakai untuk judul atau subjudul, subbab gitu. Lalu ada yang namanya latex. Misalkan kita mau tulis integral dari bawahnya itu 0 sampai anggap aja 2x misalkan ya. Lalu di sini ada fraction misalkan 1, 2, 2, anggap aja ini du gitu ya. Seperti ini. Nah, kita bisa uh, tulis notasi latex ya. Yang penting diawali dan diakhiri oleh tanda dolar seperti ini. Nah, gunanya apa sih bagian ini? Bagian teks atau markdown ini dipakai untuk menjelaskan blok di bawahnya. Yaitu blok buat program ya. Atau kita bisa lihat di sini ada plus code. Anggap aja ini adalah dokumentasi. Oke. Nah, untuk um, mengimplementasinya kalian bisa tekan shift enter seperti ini. Nah, kemudian sini kita bisa mengikuti apa yang ada pada Python gitu. Perbedaannya itu kalau kita run yang blok ini urutan value misalkan A sama dengan 5 gitu. Lalu di sini ada A sama dengan 3. Lalu di sini ada kita print A gitu ya. Kita run yang ini
kita harus nunggu dulu ya, ini connecting dulu. Soalnya ini bukan di run di lokal, tapi kita harus membutuhkan internet ya. Nah, terlihat bahwa A-nya itu 5. Sedangkan yang bagian ini di skip. Tapi kalau kita run yang ini, balik lagi. Nilainya bakal jadi 3. Jadi, nilai variabelnya itu ditentukan oleh urutan kita run. Seperti itu. Nah, tapi sebelum memasuki ke bagian itu, aku mau menjelaskan mengenai dokumentasi dulu ya. Ini adalah komen atau barisan program yang nggak bakal bisa di run atau diabaikan oleh program, oleh compiler. Atau ketika kita tekan yang ini atau interpret, yang ada di belakang ini nggak bakal dilakukan apapun. Ini adalah komen. Nah, sekarang kalau kita mau tulis A sama dengan 5, A sama dengan 3, A. Tapi yang atasnya itu aku mau komen atau kalian bisa tekan shift slash. Mari kita lihat hasilnya apa. Hasilnya adalah 5. Jadi, bagian komen ini digunakan untuk um, mengabaikan program yang kita mau ubah. Misalkan awalnya A sama dengan 3, tapi aku mau ubah, nggak dipakai lagi. Ya udah, tinggal di komen aja. Nah, selain itu, um, di sini uh, berbeda dengan dihapus ya. Ketika kita uncomment lagi atau shift slash lagi, ini akan kembali. Jadi ini mencegah penggunaan undo gitu ya. Oke, selanjutnya ada komen kedua. Aku balik lagi ke komen yang ini dulu deh. Pertama, misalkan nama sama dengan atau enggak pesan. Halo dunia. Nah, komen ini adalah inline comment ya biasanya. Jadi menjelaskan apa yang ditulis di sini. Misalkan kita tulis kalimat salam hello world, tetapi dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, selain itu ada juga komen yang kedua, yaitu seperti ini. Komen ini biasanya digunakan untuk menjelaskan dokumen ya. Misalkan kita menulis program ini digunakan untuk bla 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 gitu. Seperti itu. Ini akan banyak dipakai. Terutama untuk program-program yang sudah besar. Kemudian aku akan menjelaskan mengenai tipe data dulu. Angka itu 1, 2, 3 adalah integer. Angka adalah integer. Nilainya 1 misalkan. Lalu ada juga desimal. Nilainya tipe datanya itu float. 1,0 misalkan. Nah, nilainya boleh negatif juga ya. Misalkan min 1 boleh, min 1,0 boleh. Lalu ada juga yang namanya string atau string ya boleh. String adalah tipe datanya itu str atau string, dimulai dan diakhiri oleh kutip seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini juga bisa. Yang untuk yang terakhir ini kalian bisa bikin paragraf ya. Untuk lebih lengkapnya bisa dicoba sendiri.
Ini bisa panjang sekali, beda 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 baris pun tidak apa-apa. Seperti itu. Oke. Sebenarnya ada yang lain seperti F. Ini untuk format dan masih banyak lagi. Tapi untuk seperti ini gak bakal dijelaskan sekarang ya, karena tujuannya untuk menjelaskan apa saja yang ada di dalam Python supaya kalian bisa membuat programnya. Oke, selanjutnya um, ada yang namanya type seperti ini. Ini adalah cara untuk mengecek apa itu tipe dari satu. Kan jawabannya string ya, integer gitu, integer 1,0, nilainya adalah float, misalkan ABC gitu, string. Lalu ada juga tipe data lain, boolean, bool, true, seperti ini. Oke, yaitu di sini tipe data dari true. Oke, nah lalu ada apa lagi ya selain ini? Contoh yang lain itu ada kelas ya, atau misalkan print deh. Tipe dari print itu apa? Ternyata ada built-in function atau method. Sekarang aku mau bikin yang lain, kelas eh, kelas deh. Aku mau tulis di sini kelas. Tipenya adalah type ya ternyata. Seperti itu. Nah, kemudian kita sudah selesai mengenai tipe data. Sini menjelaskan mengenai dokumentasi. Kemudian sini menjelaskan mengenai tipe data. Oke. Kemudian sini aku mau menjelaskan mengenai variabel ya. Variabel itu adalah ini, angka desimal, string, boolean, pesan. Ini semua adalah uh, variabel. Lalu kenapa kita bisa nulis angkanya angka desimal, string, boolean, dan ada juga kata-kata yang nggak boleh gitu. Nah, kata-kata seperti int, float, str, bool itu tidak boleh digunakan karena bisa bentrok gitu sama kata-kata yang sudah ada arti spesifiknya gitu. Jadi kadang-kadang ada gunanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Karena kemungkinan bahasa Indonesianya itu belum diimplementasikan atau bukan kata-kata yang memiliki arti khusus dalam bahasa Python-nya gitu. Misalkan di sini aku pakai kelas, bukan pakai uh, CLASS gitu. Kemudian ada juga uh, kebiasaan dalam menulis variabel. Misalkan nilai yang konstan atau nggak bakal diubah, misalkan black. Black itu adalah anggap aja kalau dalam heksadesimal nilainya adalah 0,0,0. Atau anggap saja kita anggap aja string ya. 000000 gitu. Nah, biasanya kita nggak bakal merubah nilainya. Jadi sekian, nggak bakal. Dibiarkan konstan.
instan begitu. Kemudian untuk penamaan kelas biasakan menggunakan kapital seperti ini. Kemudian untuk penamaan variabel misalkan dengan uh, diawali dengan uh, lowercase ya, lowercase seperti ini. Nah, kemudian um, untuk function ini adalah penulisan yang umum digunakan ya, menggunakan underscore. Nggak boleh menggunakan spasi karena akan dianggap error gitu. Ada juga penulisan yang lain, camel case atau camel, ups, camel case seperti ini. Yaitu awali dengan kecil, lalu untuk kata berikutnya kita menggunakan kapital, awalan kapital gitu. Seperti itu. Kemudian um, kita akan belajar mengenai sequence, urutan. Urutan pemrograman dalam satu blok yang sama itu dilakukan dari atas ke bawah. Makanya yang tadi A sama dengan 5, A sama dengan 3, A hasilnya adalah 3. Karena kalau kita menampilkan nilai A-nya, nilai A-nya itu berubah dari 5 ke 3 gitu. Seperti itu. Um, Oke, kemudian aku akan menjelaskan mengenai perubahan nilai. Perubahan nilai itu yang sudah dijelaskan tadi ya, A-nya itu 5 bisa menjadi 3 gitu. Tetapi bisa juga awalnya itu adalah string diubah menjadi um, 1 misalkan. Ini juga tetap bisa, tetapi tidak rapih ya. Oke, kemudian aku akan menjelaskan mengenai perubahan nilai yang lainnya atau perhitungan ya. Aku ubah jadi operasi deh. Operasi. Operasi itu ada operasi matematika seperti ini. Ini operasi perbandingan ya. Lalu ada juga operasi matematika. Oke, operasi perbandingan seperti ini ada lebih besar, um, satu lebih kecil dari dua. Oke, seperti ini. Nilainya itu adalah boolean ya, benar atau salah gitu. Bukan hanya untuk integer, tipe integer, tapi untuk semua tipe data ya. Misalkan print satu tidak sama dengan A misalkan. False jawabannya. Seperti itu. Kemudian ada juga operasi untuk matematika ya, perubahan. Misalkan 1 tambah 2, jawabannya adalah 3. Bisa juga A sama dengan 1, lalu B sama dengan 2. Kita tulis A tambah B, nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Oke,
Kemudian em, ini adalah kurang, ini kali, ini bagi, ini adalah em, sisa bagi ya. Misalkan 5 dibagi dengan em, 5 dibagi 2, sisanya adalah 1. Nah yang ini 5 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Untuk yang atasnya adalah pembagian biasa ya, 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Ini adalah pangkat. Misalkan A-nya tuh 5 gitu ya. Kalau A-nya itu 5, ininya adalah 2. Artinya adalah 5 pangkat 2. Lalu ada juga A, ini adalah floor division. 5 dibagi dengan 2, nilainya adalah 2 gitu. 2 koma, tapi dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Oke. Okay. Sederhana. Kemudian bisa juga seperti ini. A sama dengan 5, A sama dengan A ditambah 1 misalkan. Lalu kita print A. Hasilnya adalah 6. Jawabannya adalah 6. Lalu misalkan ada B sama dengan 3. B tambah sama dengan 1 print B. Ini artinya sama aja dengan B sama dengan B ditambah dengan 1. Seperti itu. Ini adalah notasi uh, khusus ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya um, if else. Tipenya itu seperti ini. Condition adalah misalkan true ya. If con print benar, else salah. Nah, di sini mulai ada indentasi ya atau menjorok ke dalam gitu. Kalau kondisi ini terjadi atau benar, dia akan melakukan semuanya yang di sini. Semua yang indentasinya itu sama. Sebelum ada indentasi yang lebih luar ya. Ini dikerjakan. Ini juga dikerjakan. Tetapi kalau kondisi ini tidak terjadi, maka akan turun ke else. Seperti itu. Selain ini ada juga yang namanya elif. Elif itu else if. Jadi kalau ini kondisi ini tidak terjadi, maka akan mengecek yang ini, elif. Kondisi. Kondisi 2. Nah, kalau ini nggak terjadi juga, maka akan ke else. Seperti itu. Jadi, ini adalah percabangan. Tergantung kon dan kon 2. Tetapi yang akan dikerjakan itu hanya salah satu. Bagian sini, sini, atau yang sini. Nggak akan dikerjakan tiga-tiganya.
Berbeda dengan if con seperti ini. Lalu ada if con 2. Jika terjadi seperti ini, maka keduanya itu akan mungkin terjadi. Kalau connya terjadi, maka yang di dalam if sini akan dilakukan. Kalau con 2 benar juga, yang bagian bawahnya akan terjadi gitu. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya perulangan. Mulai dengan for loop. Kemudian setelah itu ada while loop. Akan ada function. Lalu akan ada class. Kemudian ada yang namanya library. Lalu ada juga comment. Oke, kita mulai dari for dulu. For ini sintaksnya seperti ini. For suatu variabel in range mulai, akhir, increment atau stepnya. Mulai adalah 0, akhir adalah bisa seperti ini. Kita akan print variabelnya. Nah, hasilnya itu adalah 1 sampai 0 sampai 9 ya. Mulai dari mulai sampai akhir min 1. Stepnya itu angkanya 1. Bagaimana kalau 2? Akan loncat 2 ya. Seperti itu. Kemudian ini aku lupa menambahkan kumpulan data ya. Oke. Untuk yang while ini adalah akan selalu dilakukan selama kondisinya itu true. Anggap saja on adalah true. Kemudian if con adalah true, atau langsung aja if con sama dengan false misalkan. Jadi ketika benar, selama benar, yang di bagian dalamnya itu akan dilakukan. Nah, tetapi di sini aku melakukan perubahan, kondisinya jadi false. Karena false, while false. Jadi tidak akan dilanjutkan lagi. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya continue dan juga break. For i in range 10 misalkan 0, 10, 1. Nah, seperti yang kalian lihat, ketika i-nya itu 5, continue. Artinya apa sih? Kita dilihat di sini outputnya itu tidak ada angka 5 ya. Jadi, semua yang di bagian bawah dari kalau continue
Kalau continue terjadi, semua yang ada di bagian bawah dari continue itu tidak akan dilakukan lagi. Misalkan di sini print i, berarti print 5-nya itu nggak muncul gitu. Lalu ada juga yang namanya break. Nah, ternyata ketika i-nya sama dengan 7 itu break, berhenti. Jadi ini digunakan untuk keluar dari loop. Ini bisa juga dilakukan untuk while. Nah, di sini kan while true. Kalau while true, yang bagian bawahnya pasti dikerjakan. Tetapi begitu dikerjakan, di iterasi pertama, dia break atau berhenti. Jadi tidak akan dilanjutkan kembali. Print loop-nya itu hanya sekali doang. Seperti itu. Lalu ada yang namanya kumpulan data, array. Array yang paling mudah ya, array namanya. Dan ada juga dictionary. Untuk yang array itu kumpulan data, seperti ini. Lalu yang dictionary itu ada key value pairs. Misalkan ini ada nama, um, anggap saja Freddy gitu ya. Lalu ada umurnya 10 tahun misalkan. Nah, di sini kita bisa akses dan ubah-ubah nilainya. Perlu diingat kalau array itu dimulai dari indeks 0 ya. Jadi 1 itu indeksnya 0, 2 itu indeksnya 1, 3 itu indeksnya 2, 4 itu indeksnya 3. Aku mau ubah jadi 100. Sekarang aku print array-nya. Jadi 100 ya. Awalnya 100. Kita juga bisa print untuk yang dictionary kita aksesnya itu menggunakan key-nya. Dia akan print value-nya yaitu Freddy. Untuk dictionary kita bisa tambahkan key baru dengan cara seperti ini. Anggapnya seperti ini. Lalu kita print dictionary. Nah, muncul ya yang baru. Seperti itu. Lalu ada function. Function itu adalah fungsi yang kita bisa panggil berkali-kali. Hello world. Jadi ketika kita memanggil ini, sebenarnya yang terjadi adalah semua yang di bagian dalamnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk kelas itu ada atribut dan juga metode. Misalkan person. Oke, seperti ini. Misalkan aku mau bikin orang bernama Alice dan juga umurnya 30. Nah, ketika kita membuat person, dia harus memasukkan atributnya. Ketika kita membuat suatu instance atau person yang baru, kita memanggil dev init yang ini. Dan kita perlu memasukkan name, akan dimasukkan ke sini. Lalu ada age, yang akan mengisi self.age. Self di sini itu menunjukkan atribut atau metode yang dimiliki oleh person ini. Nah, sekarang person 1 itu pengen melakukan greetings. Jadi, person 1 memanggil metode greet. Hello, my name is Alice.
and I'm 30 years old. Untuk yang Bob, nanti namanya akan jadi Bob dan age-nya itu bakal jadi 25. Seperti itu. Kita run. Bener ya. Kemudian ada juga yang namanya import library. Import misalkan random. Kita mau membuat angka random antara 0 dan 10. Tiap kali kita run hasilnya beda. Nah, sekarang di sini kalau kita mau randomnya sama terus, kita membuat random seed 2442. Tiap kali kita run hasilnya sama. Oke, kita run hasilnya sama terus. Lalu ada yang namanya comment. Comment di sini itu sama seperti yang kita buat pada comment line. Misalkan membuat directory mkdir kan. Nah, hasilnya itu bakal muncul di sini harusnya. Mkdir make directory namanya directory baru. New directory ya. Oke, kita refresh, muncul ya new directory. Jadi sama seperti pada command line. Nah, ini bisa dipakai untuk membuat environment baru atau instalasi library-library yang bukan built-in atau belum ada gitu, harus kita install. Nah, seperti itulah um, penjelasan singkat untuk perkenalan ya. Di sini emang tidak menjelaskan secara detail, tetapi hanya memperkenalkan apa saja yang ada. Nanti penerapannya itu bakal seperti ini. Untuk memudahkan kita bisa melakukan dengan cara bahasa manusia, implementasi gitu ya. Misalkan ada di dalam kelas ada 10 murid. Lalu ada jadwal pelajaran. Lalu setelah satu semester, satu murid mahasiswa lah ya. Satu mahasiswa keluar karena stres misalkan. Oke. Sebelum satu semester tuh um, ada berapa mahasiswa yang keluar. Di sini ada threshold atau KKM ya, anggap aja KKM. KKM 50. Oke, sekarang kita tulis dalam program ya. Ada satu kelas. Misalkan kelasnya itu ada nama kelasnya. Jadi kelas
kelas A misalkan, dia namanya kelas A, punya 10 mahasiswa. Kemudian em, masing-masing mahasiswa dia punya nama dan juga punya nilai. Di sini ada juga self mahasiswa atau mahasiswa mahasiswa yang ada di dalam kelasnya. Jumlah yang lulusnya 0 gitu. Awali dengan 0. Sekarang ada yang namanya apa ya? Pengeluaran deh. Atau maksudnya orang yang berapa mahasiswa yang dikeluarkan. Di sini ada um, for mahasiswa in self mahasiswa, kalau nilainya itu lebih dari 50 dia lulus. Kalau tidak, dia nggak lulus. Atau jumlah mahasiswa yang lulusnya tidak bertambah gitu. Nah, yang dikeluarkan itu jumlahnya adalah jumlah mahasiswa dikurangi dengan jumlah yang lulus. Seperti itu. Lalu, ada yang namanya tes. Oke, jadi sekarang aku membuat mahasiswa. Aku mulai dengan random ya. Import random. Ups. Mulai dengan mahasiswa itu ada mahasiswa 1 sampai mahasiswa 10. Nilainya itu aku random dari 0 sampai 100. Kalau mahasiswanya itu kita membuat mahasiswa baru. Mahasiswa memiliki nilai nama dan juga nilai. Namanya itu yang ini, nilainya itu random. Lalu sesudah itu kita masukkan mahasiswa itu ke dalam eh, kelas A dot mahasiswa, yaitu array yang sini. Oke, sesudah mengikuti tes, lalu ada pengeluaran. Jadi kita lakukan pengeluaran dan juga hasilnya akan di return, dikembalikan, nilainya ditampung di variabel ini. Kemudian kita akan print jumlah mahasiswa yang dikeluarkan dari kelas adalah ini. Um, dari kelas A sejumlah yang tidak lulus tadi. Tapi untuk selama supaya tiap kali kita run nilainya sama, kita gunakan random seed. Seperti itu. Mungkin untuk supaya lebih rapih, kita akan tambahkan dokumentasi ya. Kelas. Ini digunakan untuk menyimpan data kelas seperti itu, misalkan. Jangan lupa indentasinya disamakan.
jika mahasiswa tidak lulus, maka keluar dari kelas. Seperti itu. Jadi ini ada tipe data kelas, tipe data tes, tipe data mahasiswa yang memiliki peranannya masing-masing. Mungkin di sini nilainya bisa diubah jadi non di awal, nilai dengan default value-nya itu adalah non. Dia belum ikut tes. Dia mengikuti tes. Mahasiswa mengikuti tes. Oke. Di sini salah, yaitu membuat tes self.nama. Lalu nilainya itu random ya. Seperti ini. Siswa mengikuti tes. Ini oke. Sama dengan tes. Nilainya itu adalah random. Oke, nilai. Sudah ada ya di sini. Oke, kita jalankan. Oh, ternyata ada error ya. Mahasiswa.nilai. Oke. Jadi ternyata jumlah mahasiswa yang keluar dari kelas ada 7. Seperti itu. Atau kita bisa juga lihat nilai mahasiswanya. Untuk memastikan benar jawabannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya, ada 7 mahasiswa yang dikeluarkan dari kelas. Seperti itu. Nah, nanti untuk penerapannya itu soal seperti ini kita bisa kopas ke ChatGPT, buatkan program dalam Python. Ini deskripsinya harus lebih lebih jelas ya. Contohnya kita tinggal kopas aja. Jangan lupa di sini tulis saja hasil ChatGPT. Jangan lupa gunakan random seed. Oke. Yang dikeluarkan ada 7. Dengan yang dikeluarkan itu nilainya sama ya. 14, 3, 35. 14, 3, 35 dan seterusnya. Mungkin programnya akan berbeda, ini lebih sederhana. Tetapi untuk ini adalah program yang lebih baik. Untuk pengembangan yang lebih kompleks ya. Ini untuk simple dan juga tidak bisa dikembangkan. Sulit untuk dikembangkan, seperti itu. Oke. Untuk jika masih belum mengerti, bisa juga menggunakan video-video dari yang lain
untuk mempelajari hal yang sama. Tetapi secara logika, em, di sini saya cuma menjelaskan saja apa saja yang ada di dalam Python-nya. Untuk em, pengerjaan implementasinya, kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini. Atau membuat prom yang lebih baik ya. Saya ingin membuat program untuk dengan ketentuan berikut. Ups, ya kita kopas yang ini. Di dalam kelas ada 10 mahasiswa. Jadwal pelajarannya kita hapus saja. Lalu ada KKN. Setelah 1 semester, um, ada berapa mahasiswa yang keluar. Kelas memiliki nama kelas, um, jumlah mahasiswa, list mahasiswa, jumlah yang lulus. Kelas dapat mengeluarkan mahasiswa jika tes tidak memenuhi AKM. Kemudian mahasiswa memiliki nama dan nilai. Mahasiswa dapat mengikuti tes. Tes memiliki data nama mahasiswa, dan nilai tes. Seperti itu. Oke. Oke, awalnya ada kelas kosong, kemudian kelas diisi mahasiswa mengikuti tes, kemudian menghitung jumlah mahasiswa yang dikeluarkan. Kita kopas saja ini, kita suruh dia ulang program Python. Nah, dengan yang setelah saya ajarkan, setidaknya untuk membaca hasil program yang dibuatkan oleh ChatGPT dapat kalian pahami. Selain itu, kalian juga dapat membuat list perintah atau apa yang kalian inginkan. Jadi, kalian bisa membuat list apa aja ketentuan yang kalian inginkan gitu. Supaya hasilnya jadi program seperti ini. Dan juga kalian bisa baca ini artinya apa, penjelasan dari program ini.
Kita jalankan hasilnya. Jangan lupa menggunakan random sheet ya. Oke, hasilnya akan sesuai dengan yang kalian minta, atau jika tidak sesuai kalian bisa komentar lagi di ChatGPT. Sekian.